Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izi Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Afkar Naki, NPM 200820101411. Jadi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara PR3 dan juga SNOT. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu PR3. PR3 Network Monitor adalah sebuah software yang memantau semua sistem perangkat, traffic, dan aplikasi infrastruktur yang berbasis teknologi informasi. PR3 juga memantau penggunaan bandwidth dan banyak parameter jaringan lain melalui SNMP, packet sniffing, atau Cisco NetFlow. Nah, untuk selanjutnya, PR3 juga memiliki fitur-fitur dasar yang disuguhkan kepada penggunanya. Yang pertama, monitoring lebih dari 80.000 user. Maksudnya adalah PR3 memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring pada jaringan yang digunakan oleh lebih dari 80.000 user setiap harinya. Untuk yang kedua, pengumpulan data secara bersamaan dalam satu window. Maksudnya adalah PR3 mampu mengumpulkan data melalui SNMP, packet sniffing, atau protokol NetFlow secara bersamaan dalam satu window. Yang ketiga, klasifikasi traffic jaringan. Nah, PR3 juga mampu untuk mengklasifikasikan traffic jaringan ke dalam parameter-parameter seperti IP address, protokol, dan lain-lain. Yang keempat, bekerja dengan kebanyakan perangkat jaringan. Nah, fitur ini dapat bekerja dengan banyak perangkat jaringan seperti switch, router, firewall, dan lain-lain. Yang terakhir, monitoring terhadap beberapa sensor. Monitoring beberapa bahkan ribuan sensor secara simultan. Nah, untuk selanjutnya ada peta dashboard dan juga pemantauan bandwidth. Nah, untuk peta dashboard sendiri, pengguna dapat membuat halaman web dengan data pemantauan terbaru dalam desain yang diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan juga bisa membuat peta dengan data pemantauan yang tersedia untuk publik. Yang selanjutnya, pemantauan bandwidth. Mengumpulkan statistik dari mesin, perangkat lunak, dan perangkat yang ditentukan pengguna. Maksudnya adalah PR3 berjalan pada mesin Windows dalam jaringan pengguna, mengumpulkan berbagai statistik dari mesin, perangkat lunak, dan perangkat yang ditentukan oleh pengguna. Ini juga dapat ditemukan secara otomatis, membantu pengguna untuk memetakan jaringan. Ini juga menyimpan data sehingga pengguna dapat melihat kinerja historis, membantu pengguna bereaksi terhadap perubahan. PRTG dibuat dengan interface web yang mudah digunakan dengan konfigurasi point and click. Pengguna dapat dengan mudah berbagi data dari itu dengan rekan dan pelanggan non-teknis, termasuk melalui grafik langsung dan laporan khusus. Dengan adanya itu, kemungkinan pengguna untuk memperluas jaringan, melihat aplikasi apa yang menggunakan sebagian besar dari koneksi. Nah, PR3 juga mengumpulkan data untuk hampir semua hal yang menarik di LAN pengguna. Untuk beberapa halnya adalah SNMP dan WMI, packet sniffing, NetFlow, IPFIX, GFlow, dan SFlow. Nah, ini adalah benefit penggunaan PR3. Yang pertama, trial versi gratis. Selanjutnya, satu alat, satu ikhtisar. Selanjutnya, dukungan pelanggan yang cepat. Maksudnya yang pertama, trial versi gratis maksudnya adalah pelanggan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi PR3 sehingga pelanggan dapat menentukan apakah software ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Setelah uji coba berakhir, pelanggan dapat meningkatkan versi PR3 yang sudah terkonfigurasi dengan mudah, yang berarti pelanggan cenderung tidak melakukan pembelian yang salah. Maksud dari satu alat satu ikhtisar adalah PR3 disebut juga sebagai software all-in-one, yang artinya di dalam software PR3
pengguna dapat menggunakan dashboard dan aplikasi yang terdapat di dalam PRTG, sehingga pengguna tidak perlu menggunakan beberapa alat untuk membuat ikhtisar dan pengguna akan lebih hemat dalam segi waktu dan juga energinya. Nah, untuk yang terakhir, kan pelanggan cepat. Maksudnya adalah pelanggan akan mendapatkan dukungan yang cepat dari tim RTG sendiri, dan jika pelanggan terjadi masalah dan membutuhkan aja. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Snort. Snort adalah suatu software yang berfungsi untuk mendeteksi penyusup dan mampu menganalisis lalu lintas real time, sehingga dapat mendeteksi berbagai jenis serangan. Snort merupakan IDS atau Intrusion Detection System yang bekerja dengan menggunakan signature detection. Selain itu berfungsi juga sebagai sniffer dan packet logger. Snort juga merupakan sedikit gabungan dari protokol analisis dan sistem pendeteksi penyusupan atau IDS. Nah, Snort sekarang bisa digunakan dengan 4 mode. Yang pertama, packet sniffer. Paket sniffer ini praktis membaca paket-paket dari jaringan dan memperlihatkan pada kita dalam bentuk aliran tak terputus pada layar. Yang kedua ada paket logger. Paket logger ini mencatat semua paket yang lewat di dalam disk. Untuk yang ketiga, NIDS atau Network Intrusion Detection System. NIDS ini mendeteksi penyusup pada network. Nah, untuk yang keempat, inline mode. Inline mode ini mengambil paket dari if table dan menginstruksikan if table untuk meneruskan paket tersebut berdasarkan jenis rule dari snort yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya ada komponen snort. Yang pertama ada paket decoder, preprocessor, detection engine, logging and alert system, output modules. Nah, untuk yang pertama sendiri ada paket decoder. Paket decoder sendiri mengambil paket dari beberapa jenis perangkat jaringan dan mempersiapkan paket data untuk dapat masuk ke preprocess atau dikirim ke mesin deteksi, detection engine. Nah, yang kedua, preprocessor. Nah, preprocessor ini adalah sebuah komponen atau plugins yang dapat digunakan dengan Snort untuk mengatur atau memodifikasi paket data. Yang ketiga adalah detection engine. Detection engine ini adalah bagian terpenting dari Snort yang berfungsi untuk mendeteksi jika ada aktivitas intrusi dalam sebuah paket. Untuk yang keempat ada logging dan alert system. Logging dan alert system ini tergantung pada ditemukan di dalam detection engine dalam sebuah paket. Paket yang digunakan untuk mencatat aktivitas atau menghasilkan alert. Yang terakhir ada output modules. Output modules ini melakukan operasi yang berbeda-beda, tergantung pada bagaimana ingin menyimpan output yang dihasilkan oleh logging dan sistem alert dari Snort. Nah, mungkin ini slide terakhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.